Hello, what's up everybody? Back again here with me, Tony Zilla. Today, you're watching Sedikit sejarah tentang Mercedes-Benz E-Class. Mercy menggunakan nama-nama lain untuk mobil yang nantinya menjadi cikal bakal seri E-Class sekarang ini. Contohnya seperti Mercedes-Benz W120 yang dikenalkan pada tahun 1953 atau Mercedes-Benz W110 yang dirilis tahun 1962. Sebenarnya, sebutan E-Class pertama kali muncul pada tahun 93 untuk generasi W124. Dan kebetulan yang akan kita bahas kali ini beberapa generasi setelahnya, yaitu Mercedes-Benz E250 Cabriolet tahun 2013, yang artinya di balik kap mesin ini ada mesin 4 silinder DOHC 2000 cc dengan tenaga 211 horsepower yang menghasilkan torsi yang sangat berlimpah, yaitu 350 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan kedua roda belakang dengan transmisi 7-speed. Untuk kalian yang berminat dan ingin men-test drive mobil ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah. Dan tentunya mobil ini dijual. Kurang lebih harganya adalah 1 miliar rupiah. Well, I don't have to say much. This is Mercedes-Benz E250. Well, seperti yang gue bilang ya, we don't have to say it much. Cukup dilihat aja udah jelas banget kalau ini mobil udah bener eyes on you. Artinya semua mata tertuju sama lu. Ini cabriolet ya, seperti yang lihat. Topnya terbuka. Tampilannya gue nggak perlu ngomong apa-apa lagi ya. Lu bisa ngeliat secara langsung. Nah, dari sini kita langsung move along aja ke eksteriornya. Alright? Well, let's start from the headlamp. Headlampnya udah keren banget. Ini intelligence system ya. Jadi dia ini kalau ntar kita bisa lihat lebih dekat, jadi matanya itu bisa bergerak ya. Dia bisa menyesuaikan, of course dengan kontrol di dalamnya dan adjustment di dalamnya. Jadi itu lampunya itu bisa disesuaikan terangnya mengarah kemana yang ingin kita lihat. Jadi dia bisa lebih tinggi, lebih rendah, mungkin lebih agak ke kanan dan ke kiri. Udah cukup keren banget. Dan untuk sensornya pun ini udah ada di semua titik ya. Di depannya udah ada sensornya juga. Di sampingnya juga ada. Di samping sininya juga ada sensornya. Di belakang, samping. Jadi hampir 360 derajat. Kalau ini sensornya semua udah ada. Ya. As Bumulong, kita nggak perlu banyak ngomong sama bagian depannya deh. Ini tampangnya sangat agresif ya. It's almost, let's just say not almost. It is a sport car ya. Convertible sports car lah. Alright, let's go. Let's move along for the rims ya. Kita maju untuk lihat velgnya. Untuk velgnya sendiri, ini udah pakai ban 19 ya. Udah pakai ring 19, bannya 35, profilnya tipis banget nih ya guys. Tapi kalau menurut gue pribadi, mungkin bannya ini bisa dipakai 40 ya. I'm not so sure, tapi I think masih bisa disematin ban 40 untuk menyamakan kondisi jalan di Jakarta yang terkadang masih ada banyak lubang. Tapi untuk tampilan yang untuk sporty sih menurut saya gue ini udah keren banget ya dengan tampilan profil ban tipis kayak gini. Alright. Dan ini udah yang AMG-nya ya. Jadi body kit, velgnya ini udah AMG. Alright. Untuk sampingnya kita lihat di sini. Gue nggak perlu banyak ngomong deh. Let's just say this is our Mercedes-Benz ya. Tampilannya udah sangat diakuin ya. Bahkan untuk orang-orang yang let's just say fat pocket ya, dompetnya banyak, mobil ini nggak perlu banyak modifikasi. Mungkin cukup membeli barang ini and you get everything, like prestige-nya ya, like I said juga tadi sebelumnya, eyes on you. Pokoknya untuk pakai mobil ini lu akan ganteng dan semua mata pasti akan tertuju buat lu.
Dan untuk bagian rearnya ya, bagian belakangnya, man, ini sebenarnya seperti yang kayak gue bilang sama mobil Mercy ini, kita nggak perlu banyak ngomong karena emang tampilannya dari depan, samping, belakang menurut gue udah keren banget. Apalagi dengan brand Mercedes-Benz yang kuat banget itu ya, Mercedes-Benz. Oke, belakangnya dia punya body agak sedikit begitu ya bentuknya, agak meruncing begitu. Jadi kalau lihat dari atas tuh dia nggak kotak, dia agak meruncing. It is what it is and it looks really nice. Alright. Knalpotnya juga di sini keren banget ya sama diffusernya. Kalau lu lihat bentuk diffusernya udah ada honeycomb-nya di sini. Diffusernya sih gokil sih, kalau menurut gue agresif banget, bentuknya keren banget. Knalpotnya juga asik ya. Dia kayak nempel di body kit gitu. Pokoknya keren deh. I don't have to say much. It looks really nice. Sekarang kita udah move along into the cabin. Of course, I don't have to say much. As always, dari depan, belakang, kanan, kiri, depan, dalam, semuanya udah tampilannya keren. It's all leather ya. Ini udah leather semua. Ya, joknya leather. Seperti biasa, kita nggak perlu meragukan dengan kualitas dashboard dari Mercedes-Benz ya. Tampilannya, kalau gue bilang tampilannya ini sangat sporty, tapi disentuh dengan sedikit sentuhan klasik gitu. Oke, let's move along. Dalamnya ini ada 3 tone, which is black, chrome, and then ada leather warnanya merah ya, merah marun gitu. Nah, di sini kita langsung move along aja deh. Speedometernya looks really classic ya. Mereka nggak digital, tapi emang tampilan ini justru membuat mobil ini kelihatan sporty banget. Nah, ini sentuhan yang lucu ya. Biasanya mobil-mobil pakai jam itu digital, sedangkan ini masih pakai analog. Nggak tahu ya, sentuhan ini kelihatannya simple gitu, analog. Tapi dengan sentuhan analognya ini, nggak tahu membuat mobil ini kelihatan classy banget, keren ya. Sentuhan hitam dengan ini warna silvernya bukan silver dove gitu ya, tapi dia agak sedikit chrome gitu, agak sedikit mengkilat. Jadi tampilannya tuh keren. Nah, di sini udah lengkap, steering ada voice in a command seperti biasa, ada radio, ada telepon, ada voice and control gitu ya. Radio masih gaya lama tetap ya, dia belum masih pakai, I think it's CD ya, masih pakai CD. Di sini kontrolnya udah macam-macam nih, ada echo-nya juga di sini. Terus seat belt-nya itu karena dia di belakang, itu dipencet di sini. Ya, ntar nih kita lihat gimana maksudnya ini yang gue pencet. Jadi dia maju dari slot di pinggiran sini untuk maju gitu. Ya. Terus untuk bangkunya sendiri di sini, ini udah elektrik ya. Di sini seperti lu lihat, di sini udah elektrik ya. Dan di sini ada memorinya. Jadi misalnya lu mau adjust bangku lu dengan posisi 1, bisa lu simpen. Terus lu mau bikin posisi bangku lagi kedua, bisa lu memori. Jadi bener-bener bangkunya itu gak harus selalu diatur, jadi bisa di memori gitu. Jadi misalnya gue, atau mungkin nyokap gue mau pakai badannya lebih pendek, dia taruh di nomor 2, bisa di memorin. Jadi itu juga langsung mencet nomor 2 aja tanpa harus mengatur-ngatur lagi. Well, sebenarnya nggak terlalu perlu sih, tapi ada kayak fitur kayak gitu, keren. Nah, untuk speaker Harman Kardon. Oke, ini untuk Mercy sih udah paling over the top ya. Dan bisa dilihat juga di sini, ini Harman Kardon ya, ada tulisannya. Ini sih untuk speaker Harman Kardon menurut gua untuk mobil udah paling begini sih. Well, of course, ini yang paling disuka-sukain sama yang paling mencolok dari mobil ini kabrionya ya. Ini kabrionya kebuka. Nah, di sini nih gua perlu peragaan dulu seperti biasa ya guys ya. Ini udah tilt steering, oke, ini kayaknya harus di starter ya guys untuk mengoperasikan semuanya. Nah, di sini tilt steeringnya dia diatur dari sini. Tuh, jadi nggak model dituas gitu ya, dia modelnya dipakai touch. Untuk teleskopiknya pun juga diatur pakai touch. Jadi dia nggak model diceklek, gruk, terus diceklek, ditarik begini, nggak. Dia diatur pakai elektrik semuanya. Ya, ini kayak teleskopik. Ininya tinggal dimajuin, setirannya maju. Ya, dimundurin, setirannya mundur. Ya, dikeatasin, dia juga tinggal ke atas. Tuh. Elektrik semuanya. Ya, of course di sini ada buat windshieldnya. Dia selain itu di sini udah ada shiftnya. Jadi ini sangat racing ya, shiftnya udah di sini. Untuk pengaturannya pun dia juga bukan pakai persneling di sini, which is pengaturannya ada di sini. Jadi untuk masuk ke dia masuknya ke sini ya.
Jadi dia udah bahkan pakai persneling lagi, tapi di sini pakai model kayak apa nih namanya, tuasnya di sini. Kemudian untuk ke sportnya, ya, dia bisa lari ke shift di sini, shift hand gitu. Keren banget sih. Ini emang mobil balap banget ya. Ya. Terus di sini pun ada pengaturan ekonya ya. Eko ini seperti biasa mobilnya bisa lebih, mungkin secara bahan bakar bisa lebih irit. Kemudian kalau dipencet di sini ya, pengaturan di sini dia bisa langsung ke sport. Masih banyak lagi feature-feature yang pasti nggak ada di mobil lain ya. Kayak misalnya bagian headrest belakangnya nih, yang buat di belakang. Itu ada tools di sini. Jadi untuk naikin headrest, karena orang duduk di belakang itu orang biasanya suka nyenderin kepala ya, karena kalau duduknya begini pasti akan pegel. Nah itu toolsnya ada di sini untuk naikin. Nah seperti kayak gitu tuh. Ya, naik toolsnya ada di sini, dan ini juga untuk turun. Ya. Untuk bagian seat beltnya pun di sini kita pencet ya. Jadi atau enggak pas baru nyala pun dia langsung kayak disodorin tangan robot di samping. Nah, kemudian langsung adjust balik. Everything was very clear ya. Dan ini very adjustment. Jadi dia mengikuti badannya kita nih. Saat kenceng dia kenceng. Tuh. Keren banget ya. Lu harus tahu ini dengan cara lu di sini dan lu ngerasain sendiri sih. Nggak bisa gue omongin kayak sekarang maksudnya gue tuh gimana untuk seat beltnya. Alright. Bagian sininya, of course ya, di sini ada cup holder. Di sini juga ada storage ya. Of course masih agak lama, ada lighter juga of course. Cara tutupnya juga dipencet kembali. Untuk bagian tengah, di sini ada buat naruh storage, ya. Kemudian di sini ada, nah ini yang paling disukain sama orang-orang ya, which is convertible tools-nya ada di sini, ya. Dan ini keren ya, feel bukanya tuh ngerasa apa ya, biarpun tuh rasanya kayak ada pegasnya gitu, semuanya kayak ada pegasnya, tuh bahkan kebukanya juga dia nggak yang plak gitu, tapi ada kayak pegasnya, semuanya kayak gitu, tuh ada kayak pegasnya. Jadi look very convenient banget menurut gue. Alright, okay, let's move along. Kita bakal ngasih lihat how the convertible opens and closing it for you guys. Oke guys, sekarang ini gue akan memposisikan driving posisi gue yang tingginya 179 atau 180 ya kurang lebih. Let's just 180 deh. Ini posisi drive gue yang sedikit agresif ya. Dalam arti sigap lah gitu. Ini posisinya seperti ini. Kalau mungkin agak sedikit santai, mungkin gue akan seperti ini ya. Nah ini posisi santai gue. Ya. Kenapa gue seperti biasa gue ngomong kayak gini? Karena kita akan move along ke belakang. Kita akan ngasih lihat kalian posisi duduk di second row-nya kayak gimana. Alright, let's go, let's move along. Kita bakalan move along untuk ke bagian second row-nya, ya. Emang sih mobil convertible ini sebenarnya lebih keren kalau cuma buat berdua. Tapi ternyata untuk yang satu ini dia punya second row. Mungkin ini ada sebagian, ini satu kelebihan ya. Jadi bisa more passenger atau bisa bawa barang lebih. Ya, let's just say bisa bawa passenger ya. Mungkin 2 orang karena ini bentuknya sangat seat bucket seat gitu ya. Jadi ntar kita coba di belakang. Nah untuk mengakses ke belakang mungkin orang akan bingung, wah pasti susah atau nggak enak tuh cara naik ke belakangnya. Itu ternyata lumayan gampang. Di sini kita ada kayak tuasnya kita giniin. Ini akan ke belakang dan majuin dikit kayak gini. Dan dia langsung elektrik. Keren. Ini menurut gue ternyata untuk akses ke belakang itu nggak sesusah yang seperti kelihatannya. Yuk kita masuk. Untuk ke bagian belakang pun, ya ini yang gue bilang tadi ya, posisi duduknya nih untuk di bagian second row nih, sporty banget gitu. Jadi bener-bener badan tuh kayak diposisikan ya begitu, nggak bisa terlalu sender, posisinya begini. Emang agak tegap ya. Nah kita sekarang mundurin bangku ini posisi yang tingginya 180 atau 79 kurang lebih, ya. Which is
segini ya. Ini posisi bangkunya gue tadi nyetir. Emang sih kurang lebih emang dudukannya agak sedikit krem ya, agak sempit terutama bagian dengkulnya. Tapi mungkin kalau misalnya mau duduknya bawa 4 orang, mungkin bisa di-adjust ya. Mungkin sebagai yang nyetir mungkin bisa lebih di-adjust, mungkin bisa dimajuin dikit untuk membuat nyari kenyamanan orang yang duduk di belakang. Ya mungkin di depan mungkin agak nekuk dikitnya, dikit kok, nggak banyak. Jadi itu keren banget menurut gue. Untuk mobil yang dibilang ini mobil mahal tapi cuma bisa 2 orang, no, you got it wrong man. Di sini bisa 4 orang ya. Nah ntar kita tutup comfortable-nya, gimana lihat posisi badan gue ya. Nah ini sekarang posisi kayak gini. Di belakangnya pun seperti kalau lu lihat ya, ini keren banget ya bros. Ini jadi udah leather dan bentuknya, man, it's very sporty. Speakernya ada di sini, ini keren banget. Dan di sini ada buat tangannya juga. Di belakang sebenarnya mewah banget ya, tapi sayangnya ini mobil sport, jadi belakangnya itu emang nggak terlalu let's just say nggak terlalu nyaman, tapi bisa dibilang ini masih cukup nyaman, apalagi kalau comfortable-nya dibuka kayak gini ya. Ini enak banget sih man. Di belakang pun juga asik gitu. Nah ini headrest seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau ini headrest mungkin kepalanya kayak gini, mungkin tadi perlu dinaikin dikit biar kepalanya lebih enak, bisa lebih nyantai kayak begini. Nah ini kan kayak begini nih. Mungkin tadi kalau dinaikin dia bisa lebih santai, senderan tapi begini. Nah di sini pun bisa dibuka. Keren. Biarpun cuma buat cup holder, tapi dia niat banget ya dibikinnya kayak begini. Untuk penutupnya nih dibikin yang model kayak begini. Ini keren. Terus di sini pun ternyata ada buat mengatur kaca. Ya, ini nggak bisa diaktifin karena kendaraannya posisinya mati ya. Nanti bisa kita kasih lihat ke kalian saat mobil nyala gimana cara naikin kaca sebelah sini. Jadi sebenarnya ini bisa ketutup setengah gitu. Ya. Dan di sini udah ada speaker ya. Di sini udah ada seat beltnya juga ya guys. Di sini udah ada seat beltnya juga. Dan di sininya pun juga ada AC-nya guys. Gitu. Jadi ada temperature-nya. Well ini karena mobil Eropa ya, ada heater juga. Yang mungkin di Indonesia nggak akan pernah kepakai. Tapi ini ada di sini. Well, it's very convenient. Biarpun buat di belakang ini cukup buat untuk 2 orang. Nggak bisa lebih dari itu. Karena it's very cramped. Alright. I guess that's it. Ntar kita coba tutup comfortable-nya dan kalian bisa lihat gimana posisi orang yang di belakang dengan comfortable tertutup. Dengan posisi duduk orang yang tingginya kurang lebih 179 atau 180. Oke guys, sekarang kita udah di belakang ya dengan convertible yang tertutup. Kurang lebih posisinya seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Buat gue yang tingginya 180 179 ya, ternyata duduk di belakang ini posisinya masih enak. Seperti yang gue bilang tadi ya, mungkin untuk yang tingginya 180-an di depan itu harus agak majuan dikit. Of course di sini harus mengingat kalau ini mobil sport. Jadi yang duduk di depan dia harus sedikit maju untuk memuatkan passenger di belakangnya. Tapi ternyata what do you know ya, dengan posisi seperti ini ternyata ini masih jauh lebih nyaman. Ini masih nyaman sekali ya. Gua pun pribadi tadi sempat berpikir pasti bangku belakang udah pasti enak. Apalagi ini udah bisa dilihat ya, ini pintu 2. Tapi ternyata ini masih nyaman sekali ya. Keren. Dan di sini ada cup holder. Ini niat banget ya, desainnya emang gokil sih bagian belakangnya. Biarpun buat passenger yang sempit, yang krem, tapi dia ternyata nggak main-main untuk desainnya. Bahkan untuk cup holder sendiri, dia punya desain seperti ini. Ini keren sih, ya. Modelnya kayak gini. Terus di sini juga ada handrest. Di sini ada speakernya nih guys, Harman Kardon nih di sini. Ini ada speakernya. Juga di belakang kepala kita ini juga ada speakernya. Ini keren sih. Gitu. Nah ini ada handrestnya. Handrestnya kecil, tapi ini untuk duduk di belakang ini sangat diperlukan banget gitu. Tapi sayangnya mungkin kalau duduk berdua ini jadi rebutan nih. Karena ini kecil. Tapi come on, duduk begini aja juga oke kok. Ya nggak sih? It's very convenient banget menurut gue. Untuk mobil convertible yang mungkin lebih bagusnya atau lebih kerennya buat 2 orang, ternyata ini masih bisa buat naik 4 orang. Dan posisinya as you guys can see, it's like this. Menurut lo nyaman apa enggak? Kalau menurut gue sih masih nyaman ya. Apalagi kalau ada headrest-nya, dia bisa senderan seperti ini. Apalagi kalau comfortable-nya terbuka. Man, keren banget. Nah, kita move along untuk ke bagian bagasinya ya. Seperti yang kita lihat, emang bagasinya mungkin nggak sebesar-besar mobil Mercy ya, kebanyakan. Karena dia ada cabrioletnya di belakang. Dan kita move along aja ke bagasinya. Kita buka ya guys.
Nah, untuk bagasinya mungkin dia emang nggak terlalu besar ya, karena di sini ini ada topnya ya. Tapi gua rasa untuk kalau kabrionya terbuka, dia bisa naruh satu koper gede lah, tapi cuma satu. Ya, what do you say guys? Ini mobil bukan untuk ngangkut-ngangkut barang sih. Jadi make sense kalau dia punya bagasi seadanya. Ya, semua itu terbayar dengan looknya, dengan kabrionya, dan yang pasti gengsi dan eyes on you-nya kalau lu pakai mobil ini. Ya nggak sih? Alright. Guys, so what do you guys think about this car? This car looks really fabulous. Gua nggak perlu banyak say much. Buat kalian yang lihat, bisa lihat sendiri dengan mata kalian, bisa ngintip bagaimana mobil ini dengan segala macam feature-nya ya. And this car harganya 1M ya. Buat kalian yang tertarik atau pengen punya mobil ini, kalian semua bisa hubungin nomor-nomor yang di bawah ya. So, what do you guys think about our review about this Mercedes-Benz? This is Cars ID. My name is Tony Zilla and Adi Harjo right there. Back to you guys.